Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hubungan tradisi komunikasi. Yang pertama yaitu tradisi retorika, merupakan seni berbicara praktis. Dibagi menjadi 3 cakupan, yaitu cakupan publik, cakupan interpersonal, dan cakupan massa. Di sini saya mengambil fenomena loss yang dipopulerkan oleh Agus Kotak, termasuk ke dalam teori retorika. Retorika yang bersifat persuasif atau satu arah. Teori retorika tersebut masuk ke kelompok teori publik. Kelompok teori publik merupakan cakupan dari publik. Cakupan publik tersendiri merupakan bagian dari retorika. Yang kedua yaitu sibernetika, pemrosesan informasi berkaitan media. Dibagi menjadi dua yaitu cakupan massa dan cakupan publik. Di sini saya mengambil fenomena sinetron Ikatan Cinta. Mengapa? Karena termasuk ke dalam teori dramatisme, karena di dalamnya termasuk adegan aksi memperlihatkan rasa bersalah yang digambarkan sebagai drama percintaan. Teori dramatisme ini termasuk ke dalam kelompok teori publik. Kelompok teori publik tersebut merupakan cakupan dari publik, yang cakupan publik merupakan termasuk dari bagian tradisi sibernetika. Ketiga, fenomenologi, pengalaman yang berbeda pada fenomena sosial. Dibagi menjadi satu cakupan saja, yaitu interpersonal. Di sini saya mengambil fenomena yaitu orang bertato, yang masuk ke dalam teori pelanggaran dan harapan, karena apa yang orang lain nilai belum tentu buruk bagi yang bertato dianggap buruk belum tentu buruk juga. Teori pelanggaran harapan termasuk ke dalam cakupan kelompok diri dan pesan. Kelompok termasuk ke diri dan pesan merupakan cakupan interpersonal yang merupakan bagian dari tradisi fenomenologi. Yang keempat adalah sosiokultural, pemahaman berbeda dari dalam lingkup maupun luar lingkup tersebut. Dibagi menjadi 3 cakupan, yaitu cakupan kelompok kecil, cakupan budaya, cakupan interpersonal. Di sini saya mengambil fenomena yaitu wiwitan ke dalam teori akomodasi budaya, karena di dalamnya berhubungan dengan sistem budaya dan sudut pandang ketika melihat suatu budaya. Teori akomodasi budaya tersebut termasuk ke dalam kelompok teori budaya. Kelompok teori budaya tersebut termasuk ke dalam cangkupan budaya, dan cangkupan tersebut bagian dari tradisi sosial-kultural. Kelima yaitu sosiopsikologi, sebab akibat. Di sini terdapat 2 cangkupan, yaitu cangkupan interpersonal dan cangkupan kelompok kecil. Saya mengambil fenomena menuduh tersebut termasuk ke dalam teori pelanggaran dan harapan, karena orang menanggapi tentang suatu perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang ada, dapat berubah dengan apa yang dianggap. Pelanggaran harapan termasuk ke dalam kelompok teori diri dan pesan. Kelompok teori diri dan pesan merupakan cakupan dari interpersonal. Interpersonal tersebut merupakan bagian dari tradisi psikologi. Yang keenam yaitu semiotika, simbol dan tanda. Semiotika dibagi menjadi 3 cakupan, yaitu cakupan budaya, interpersonal, dan massa. Di sini saya mengambil fenomena yaitu mengacungkan jari tengah. Salah satu bentuk simbolik pesan nonverbal berarti penentangan terhadap seseorang. Fenomena ini termasuk teori simbolis yang masuk ke dalam kelompok teori diri dan pesan, yang berfokus pada pencapaian makna. Kelompok teori ini terhubung ke dalam cangkupan interpersonal. Interpersonal termasuk ke dalam tradisi semiotika. Yang ketujuh yaitu tradisi kritis, mengkritisi semua tradisi yang memberikan sudut pandang yang baru. Dibagi menjadi 6 cakupan, yaitu cakupan kelompok kecil, cakupan interpersonal, cakupan publik, cakupan budaya, cakupan massa, cakupan organisasi. Saya mengambil fenomena yaitu fenomena rapat. Fenomena rapat tersendiri masuk ke dalam pemikiran kelompok, karena saling memberi pendapat tentang apa yang dirapat.
tersebut. Teori pemikiran kelompok tersebut termasuk pada kelompok organisasi. Salah satunya memiliki struktur yang termasuk pada cangkupan organisasi. Cangkupan organisasi tersebut merupakan bagian dari tradisi kritis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya terima kasih.